Livia, gadis 21 tahun, terjebak dalam badai hidup saat kehamilan di luar nikah mengguncang keluarganya. Ibunya, yang keras dan memegang teguh harga diri, memaksanya menikah dengan Ustadz Zain, seorang duda berusia 52 tahun yang dihormati di desa mereka. Awalnya, pernikahan itu terasa seperti penjara bagi Livia. Dipenuhi rasa malu, takut, dan benci. Namun, dalam diam dan kesederhanaan Zain, ada kasih yang perlahan tumbuh. Saat keduanya mulai menemukan kedamaian, masa lalu mengetuk pintu secara harfiah. Munculnya ayah biologis dari bayi Livia, yang selama ini menghilang, datang membawa niat bertanggung jawab. Kemunculan ini mengguncang segalanya, termasuk ketulusan dan komitmen Livia serta kesabaran Zain. Di antara tanggung jawab, cinta, dan luka lama, Livia harus memilih, menatap masa depan yang baru atau kembali pada bayang-bayang masa lalunya. Hujan turun deras malam itu. Suaranya memukul genteng rumah seperti jenderang perang, seolah ikut menambah gaduh isi kepala Livia yang tak karuan. Ia terduduk lemas di lantai kamar mandi, dengan tespek putih yang masih basah di tangannya. 2 garis merah, jelas, nyata, dan tak bisa dihapus. Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Napasnya tersengal, tangan gemetar. Ini bukan sekadar 2 garis, ini vonis. Ini aib. Ini musibah. Ini bencana. Livia, dari tadi ngapain di kamar mandi? Suara ibu menggema dari luar, tajam dan curiga. Livia buru-buru menyembunyikan tespek di balik handuk. Tapi suaranya tak bisa disembunyikan. Tangis yang tertahan sejak tadi pecah begitu saja. Pintu kamar mandi terbuka dengan paksa. Ibu berdiri di ambang pintu, menatap anak gadisnya dengan mata menyipit. Livia tak sanggup menatap balik. Tubuhnya menggigil, dan seperti sudah diduga, mata tajam ibu langsung mengarah ke benda kecil yang tersembunyi di balik handuk. "Astagfirullah," teriak ibu. Suaranya memecah langit-langit. "Kamu hamil, Livia?" Livia hanya bisa mengangguk pelan. Lalu tiba-tiba, plak! Sebuah tamparan mendarat di pipinya. Bukan tamparan biasa, tapi tamparan seorang ibu yang merasa dunia telah menghinanya. "Dasar perempuan murahan! Kamu kira hidup ini sinetron? Mau taruh muka di mana aku ini?" Tangisan Livia pecah. "Maaf, Bu. Aku nggak tahu harus gimana." "Siapa?" tanya ibu sambil mencengkeram lengannya. "Siapa bajingan yang ngelakuin ini ke kamu?" Livia diam, suaranya tercekat. Bahkan menyebut nama itu pun terasa seperti menelan pisau. Andra, lelaki yang dulunya ia kira akan menikahinya. Tapi setelah tahu Livia telat datang bulan dan panik, Andra langsung menghilang seperti angin. "Diam, kamu kira dengan diam semuanya selesai? Dengar ya, kita akan selesaikan ini malam ini juga." Malam itu juga, ibu menghubungi seseorang. Tak butuh waktu lama, seorang pria paruh baya datang ke rumah mereka. Hujan masih turun deras, membuat suasana terasa makin muram dan berat. Dia bernama Ustadz Zain. Duda beranak 1, yang istrinya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan. Usianya jauh di atas Livia, mungkin seumur ayahnya kalau saja ayah masih hidup. Sosoknya tenang, janggutnya rapi, matanya lembut, tapi tak bisa menyembunyikan keterkejutan saat ibu menceritakan semuanya. "Saya tahu ini mendadak, Ustadz," kata ibu dengan suara sedikit menahan isak. "Tapi kalau ini menyebar, Livia habis, kami habis. Harga diri keluarga saya, kehormatan, semuanya." Ustadz Zain menatap Livia yang duduk menunduk di sudut ruangan, wajahnya sembab. Ia tak mengatakan apa-apa, hanya menarik napas dalam-dalam. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Kalau Livia setuju, saya bersedia menikahinya. Tapi saya tak akan menyentuhnya, sampai dia benar-benar siap." Livia mendongak, menatap lelaki asing itu dengan mata merah dan bingung. Siapa dia? Kenapa mau menikahinya? Apa dia gila? "Ibu nggak bisa maksa aku nikah sama orang yang enggak aku kenal," teriak Livia saat Ustadz Zain pamit dan keluar rumah. "Daripada kamu jadi bahan omongan satu kampung, atau kamu mau anak kamu lahir tanpa bapak?" bentak ibu.
Ibu udah capek jadi bahan hinaan. Mau kamu gimanain hidup ini? Livia terdiam. Tersudut. Tak ada pilihan lain. Satu-satunya orang yang bisa membelanya kini tinggal di tanah. Ayah. Tangannya, Amu menyentuh perutnya yang masih rata. Di dalamnya ada kehidupan kecil yang tak pernah ia rencanakan. Tapi ia tahu, dia tak bisa membiarkannya tumbuh tanpa arah. Dan mungkin, pernikahan ini, seburuk dan seberat apapun, adalah jalan satu-satunya. Malam, menjelang pagi, Livia duduk sendiri di kamarnya, memeluk lutut. Hujan masih turun, meski mulai mereda. Sesekali ia memandang keluar jendela, berharap ini semua cuma mimpi. Tapi perutnya berdenyut pelan, seperti mengingatkan bahwa ini nyata. Ini hidupnya sekarang. Esok hari, ia akan menjadi istri dari lelaki yang bahkan tak pernah ia harapkan hadir di hidupnya. Dan entah bagaimana, ia harus belajar menerima semuanya. Dengan hati yang remuk dan mata sembab, Livia menulis satu kalimat di buku hariannya malam itu. Aku hancur. Tapi semoga Tuhan masih menyisakan sepotong cinta di balik kehancuran. Annie. Pagi itu langit mendung, seolah ikut menyesali keputusan yang akan diambil Livia. Di ruang tamu rumah yang sederhana, tikar digelar, beberapa orang kampung duduk bersila, dan di tengah-tengahnya duduklah Ustadz Zain dengan wajah tenang. Tak ada senyum, tak ada tawa bahagia. Semuanya berjalan seperti pemakaman, sunyi dan berat. Livia duduk di kamar, mengenakan kebaya pemberian ibunya. Wajahnya pucat, mata bengkak. Di kaca, ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Gadis itu bukan Livia yang dulu. Ia seperti cangkang kosong. Udah siap? Ibu masuk dengan nada datar, tak ada kelembutan di suaranya. Livia mengangguk pelan. Tak ada gunanya menolak, bahkan tubuhnya pun sudah lelah untuk melawan. Beberapa menit kemudian, suara ijab kabul menggema di ruang tamu. Suara Ustadz Zain terdengar mantap dan jelas. Saya nikahkan dan kawinkan Livia binti Rahman kepada engkau, Zain bin Mukhtar, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Livia binti Rahman dengan mas kawin tersebut. Tunai. Semua orang mengucap sah. Meski ucapan itu terdengar hambar di telinga Livia. Ia tak merasakan apa-apa. Tak ada degup jantung. Tak ada senyum. Hanya hampa. Siangnya, mereka duduk berdua di kamar baru yang kini menjadi kamar mereka. Ustadz Zain duduk di sudut, sementara Livia duduk di ranjang dengan mata menerawang keluar jendela. Terima kasih karena menerima keadaan ini, kata Zain pelan. Suaranya dalam dan penuh kehati-hatian. Livia tidak menjawab, hanya mengangguk tanpa menoleh. Aku tahu ini bukan pernikahan impianmu, tapi aku nggak akan memaksakan apapun. Kamar ini punya dua sisi. Kalau kamu nggak nyaman, kita bisa tidur terpisah. Aku cuma ingin kamu merasa aman. Itu kalimat yang seharusnya membuat hati Livia lega. Tapi kenyataannya, itu justru membuat dadanya makin sesak. Ia malu, ia marah, ia bingung kenapa pria sebaik ini bisa begitu tenang, sementara dirinya terasa seperti puing-puing yang berserakan. Mau makan dulu? Tanya Zain lagi. Livia menggeleng. Enggak lapar. Oke, aku masak sup. Kalau nanti lapar, tinggal ambil di dapur. Ustadz Zain keluar dengan langkah pelan. Tak ada suara pintu dibanting. Tak ada keluhan. Hanya keheningan. Hari-hari setelahnya, Livia menjalani hidup seperti robot. Bangun pagi, mandi, duduk di dapur, lalu kembali ke kamar. Ia tak bicara banyak. Bahkan saat Ustadz Zain menanyakan kabar janinnya, ia hanya menjawab, baik, tanpa menoleh. Zain, seperti biasa, tetap sabar. Ia memasak, membersihkan rumah, bahkan mencuci baju Livia tanpa diminta. Livia tahu, seharusnya ia merasa bersyukur. Tapi hatinya masih penuh luka, masih sulit menerima kenyataan bahwa ia kini menjadi istri dari lelaki yang usianya lebih tua dari ibunya sendiri. Malam hari, mereka tidur dalam diam, di atas ranjang yang sama, namun dipisahkan bantal besar di tengah. Zain bahkan tidur menghadap dinding, tak pernah menyentuh Livia, tak pernah memaksa. Dan untuk itu,
Entah kenapa, Livia menangis diam-diam di balik selimut. Tangis campur aduk, karena sedih, marah, tapi juga sedikit lega. Suatu sore, Livia duduk di teras, menatap anak-anak kecil bermain di ujung gang. Zain datang membawa 2 gelas teh manis. "Boleh duduk?" tanyanya sopan. Livia mengangguk, masih menunduk. Zain duduk agak jauh darinya. "Waktu istriku meninggal, aku pikir, aku nggak akan nikah lagi," katanya tiba-tiba. "Bukan karena aku trauma, tapi karena aku merasa cukup. Hidup sendiri, ngajar ngaji, merawat rumah." Livia mendengarkan, meski tak menanggapi. "Sampai kamu datang, kamu bukan ujian, tapi peringatan. Kalau hidup nggak bisa kita rencanakan seutuhnya. Kadang kita hanya disuruh menjalani, sambil tetap mencoba menjadi baik." Livia menoleh pelan, menatap pria itu untuk pertama kalinya dengan mata yang tak sepenuhnya tertutup amarah. "Kamu nggak dendam sama aku?" tanyanya pelan. Zain menggeleng. "Kenapa harus dendam? Kamu nggak salah sendirian. Tapi, aku bawa aib ke rumah kamu. Yang kamu bawa bukan aib, tapi harapan yang butuh dijaga." Dan kalimat itu, entah kenapa, menghantam hati Livia seperti tamparan halus. Malamnya, sebelum tidur, Livia menatap wajah Zain yang tertidur, membelakanginya. Ia tak tahu bagaimana bisa hidupnya berubah secepat ini. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa, mungkin, hanya mungkin, ia tidak sepenuhnya sendirian. Sebelum memejamkan mata, ia berbisik pelan, hanya untuk dirinya sendiri. "Tuhan, aku nggak tahu harus kemana. Tapi kalau dia memang jalanku, tolong kuatkan aku." Malam itu terasa lebih tenang dari biasanya. Setelah seharian penuh dengan kebisuan, Zain memutuskan untuk membuatkan Livia sup sayur, menu sederhana yang sudah sering ia buat untuk dirinya sendiri. Livia duduk di meja makan, masih tidak banyak bicara, namun kali ini ia tidak menolak makanan yang disodorkan Zain. Sesuatu yang jarang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Zain duduk di seberang meja, sambil menyesap teh hangat. Mereka duduk dalam keheningan, tidak terburu-buru untuk berbicara. Ada rasa yang perlahan tumbuh, meski tak diucapkan. Kadang, Livia merasa aneh dengan sikap Zain yang terlalu sabar dan mengalah. Seharusnya, Zain bisa meminta lebih, meminta perhatian lebih, atau bahkan berusaha membuatnya merasa nyaman. Tapi pria itu tidak pernah melakukannya. Justru sebaliknya, Zain memberi ruang untuk Livia melangkah sendiri. "Supnya enak," kata Livia, akhirnya memecah kebisuan. Suaranya masih terdengar pelan, tapi setidaknya itu sudah cukup untuk membuat Zain tersenyum tipis. "Terima kasih. Kalau kamu nggak suka, aku bisa masak yang lain," jawab Zain. Nada suaranya tetap tenang. Livia menatapnya sejenak, tak tahu harus merespons apa. Ia sudah mulai merasa canggung dengan kebaikan Zain yang tak pernah berhenti, meski ia belum mampu membalas dengan sepenuh hati. Zain seolah sudah memahamkan dirinya pada kenyataan bahwa ini bukanlah hubungan yang biasa. Tidak ada ruang untuk keinginan pribadi, tidak ada tempat untuk egonya. Semua terfokus pada peran mereka masing-masing, dan Livia mulai merasa berat di bawah harapan-harapan tak terucap itu. Seiring berjalannya waktu, Livia mulai terbiasa dengan rutinitas baru ini. Pagi dimulai dengan mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian makan siang bersama Zain, dan malamnya berdua lagi, di ruangan yang sama. Meski semuanya terasa seperti rutinitas tanpa gairah, Livia merasa sedikit lebih nyaman. Zain masih tetap sama, baik, sabar, dan penuh perhatian. Namun ada satu hal yang mengganjal di hati Livia. Ia merasa terjebak antara dua dunia. Dunia lamanya yang penuh dengan mimpi dan harapan, serta dunia baru yang tiba-tiba hadir dengan kekosongan dan keterpaksaan. Setiap kali ia melihat Zain, ia merasa ada sesuatu yang mengganjal, sebuah jarak yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena Zain tidak peduli, tetapi karena ia merasa dirinya terlalu jauh dari apa yang sebenarnya diinginkannya. Suatu sore, saat Livia sedang duduk di halaman belakang, Zain datang mendekat dengan sebatang pohon cemara yang sudah mulai tumbuh
di kebun belakang rumah. Pohon ini sudah lama, tapi baru-baru ini aku mulai merawatnya, kata Zain, sambil memandang pohon yang agak kusam itu. Livia hanya mengangguk. Tanpa sepatah kata pun, ia merasa ada semacam keterhubungan yang tak bisa diungkapkan. Zain, yang selalu berusaha merawat dan memberi kehidupan pada segala hal, meskipun itu tampak kecil. Mungkin kita bisa menanam pohon di depan rumah, lanjut Zain, supaya anak kita bisa melihatnya tumbuh besar nantinya. Anak. Kata itu membuat Livia terdiam. Dia mengingatkan pada janin yang sedang tumbuh di dalam perutnya. Janin yang bahkan ia sendiri tak tahu bagaimana perasaannya terhadapnya. Kadang ia merasa takut, kadang ia merasa bingung. Apa yang harus ia lakukan? Apa yang harus ia harapkan? Ia tak tahu. Kenapa kamu sebaik ini? Tanya Livia tiba-tiba. Masih menatap pohon di depan mereka. Zain terdiam sejenak, lalu tersenyum pelan. Karena aku percaya setiap orang layak mendapat kesempatan untuk memulai dari awal, termasuk kamu. Aku nggak mau kamu merasa kesepian, Livia. Livia menunduk, berusaha menahan air mata yang perlahan datang. Setiap kali Zain berkata begitu, rasanya hatinya semakin sesak. Ia merasa seperti terus-menerus berusaha untuk menghindar. Namun Zain justru semakin masuk ke dalam dinding yang selama ini dibangunnya. Malam itu, setelah sholat Isya, Livia duduk di ranjang mereka, memandangi langit malam yang gelap. Di luar, suara hujan terdengar lagi, kali ini dengan lebih pelan. Zain duduk di meja, membaca kitab yang sudah menjadi rutinitasnya sejak menikah. Livia mendekat perlahan, duduk di tepi ranjang. Zain, suara Livia agak ragu, namun ia beranikan diri untuk berbicara. Aku nggak tahu harus gimana. Zain menoleh. Tentang apa? Aku merasa aku nggak bisa begitu saja menerima semuanya. Aku nggak bisa seperti ini terus. Livia menunduk, cemas. Aku merasa seperti aku nggak punya pilihan. Aku takut kalau aku akan terus merasa terjebak. Zain menutup kitabnya perlahan, matanya menatap Livia dengan tatapan yang penuh pengertian. Kamu nggak terjebak, Livia. Kamu masih punya waktu untuk memilih apa yang kamu inginkan. Aku di sini bukan untuk mengurungmu. Aku di sini untuk membantu kamu sebaik yang aku bisa. Livia mengangguk, meskipun hatinya masih penuh pertanyaan. Ia tahu bahwa Zain berusaha memberikan yang terbaik. Namun, hatinya tak bisa memaksakan untuk menerima semua ini dengan mudah. Ada luka yang belum sembuh, ada rasa malu yang terlalu dalam, dan ada perasaan bersalah yang tak kunjung hilang. Tapi aku juga nggak ingin pergi. Lanjut Livia, suara pelan. Zain tersenyum tipis, mengangkat wajah Livia dengan lembut, seolah ingin memastikan bahwa meski banyak keraguan, ia masih di sini. Kita jalani hari per hari, Livia. Tak perlu terburu-buru. Kalau kamu ingin tahu, aku juga belajar dari awal, dari hidupku yang baru ini. Livia menatap mata Zain yang penuh ketulusan. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Masih banyak dinding yang harus diruntuhkan, banyak luka yang harus disembuhkan. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan. Mungkin, meskipun semuanya terasa rumit dan tak pasti, mereka bisa saling belajar untuk menerima satu sama lain, perlahan-lahan. Di luar, hujan mulai reda. Angin malam menerpa jendela, dan Livia menatap keluar, membiarkan pikiran-pikirannya mengalir bebas. Semuanya masih abu-abu. Tapi di balik ketidakpastian itu, ada secercah cahaya yang mulai terlihat. Mungkin, hanya mungkin, cinta bisa tumbuh di tempat yang bahkan Livia sendiri tak pernah berharap. Hari-hari berlalu tanpa banyak perubahan berarti. Livia masih menjalani rutinitasnya sebagai istri Ustadz Zain, meskipun hatinya masih penuh dengan ketidakpastian. Pagi-pagi ia bangun, memasak sarapan, dan membersihkan rumah. Zain seperti biasa, pergi mengajar ngaji di masjid dan kembali ke rumah menjelang sore. Mereka berbicara sesekali, lebih banyak dalam bentuk tanya jawab tentang pekerjaan rumah tangga atau kesehatan janin yang terus berkembang. Tapi di dalam hati Livia, ada ruang kosong yang semakin membesar. Ia merasa seolah-olah hidupnya terjebak
di antara dua dunia yang tidak pernah ia pilih. Di suatu sore yang panas, setelah Zain pergi ke masjid, Livia memutuskan untuk berjalan-jalan ke pasar. Ia butuh udara segar, butuh ruang untuk bernapas, dan yang lebih penting lagi, ia butuh menemukan sedikit kebebasan dalam kehidupannya yang terasa seperti penjara. Pasar itu ramai, dengan suara pedagang yang memanggil pembeli dan orang-orang yang sibuk tawar-menawar. Livia berhenti sejenak di sebuah toko buku kecil di ujung pasar. Toko itu sederhana, tidak ada yang istimewa, tetapi di sana ada ketenangan yang tidak ia temukan di rumah. Ia menyusuri rak-rak buku dengan jari-jarinya, merasa sedikit lebih hidup saat menyentuh sampul buku yang familiar. Matanya berhenti pada sebuah novel lama yang pernah ia baca semasa sekolah. Buku itu sudah lama nggak baca ya? Suara seorang pria menyapanya. Livia menoleh dan menemukan seorang lelaki muda berdiri di sampingnya. Matanya tampak ramah, dengan senyum tipis yang menambah kesan bersahabat. "Ah, iya, saya sudah lama nggak baca buku ini," jawab Livia pelan. Lelaki itu tersenyum, lalu melirik ke buku yang ada di tangan Livia. "Memang enak banget sih, kalau lagi butuh hiburan. Tapi, kamu sendiri suka baca buku kayak gitu?" tanya lelaki itu. Livia tersenyum tipis. "Dulu sih, sekarang lebih sering baca buku tentang rumah tangga, kehamilan, ya, yang seperti itu." Lelaki itu mengangguk, sepertinya memahami. "Berarti hidupmu banyak berubah ya? Kalau boleh tahu kamu sudah menikah?" Livia terdiam sejenak, merasa sedikit canggung. "Iya," jawabnya perlahan. Lelaki itu tersenyum, lalu melangkah pergi tanpa banyak bicara. Livia hanya mengamati punggungnya yang menghilang di keramaian pasar. Tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Apa yang ia cari dengan berbicara pada orang asing seperti itu? Apa yang ia harapkan? Beberapa hari kemudian, Livia kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh. Ia duduk di ruang tamu, menunggu Zain yang belum pulang dari masjid. Suasana rumah terasa sepi. Pikirannya masih terus berkecamuk antara keinginan untuk merasakan kebebasan dan kewajibannya sebagai istri Zain. Zain akhirnya pulang dengan senyum khasnya yang selalu tenang. "Livia, kamu baik-baik saja?" Dari tadi kelihatannya termenung. Livia mengangguk, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Iya, cuma capek aja. Nggak apa-apa." Zain duduk di dekatnya, meletakkan tas di meja. "Kalau kamu butuh waktu untuk diri sendiri, aku bisa bantu. Kamu harus jaga kesehatan juga, nggak usah terlalu stres." Livia menatapnya, sedikit terkejut. Tidak banyak orang yang begitu memperhatikan dirinya. Bahkan di tengah perasaan hampa ini, Zain selalu ada untuknya. Meski tidak pernah mendesak, meski tidak pernah menuntut lebih, Zain selalu berusaha membuat Livia merasa tenang, meskipun ia sendiri tahu bahwa rasa tenang itu seringkali datang dari ketidakpastian. "Terima kasih, Zain," kata Livia pelan, matanya mulai sedikit berkaca-kaca. Zain tersenyum lembut. "Jangan terlalu beratkan hati, Livia. Kita jalani ini bersama-sama. Tak perlu merasa sendirian." Livia menunduk, merasa ada sedikit rasa nyaman yang mulai tumbuh di antara mereka. Mungkin ini yang dimaksud Zain dengan bersama-sama. Meski ia belum bisa sepenuhnya menerima Zain sebagai suami, ia mulai merasakan sedikit kenyamanan. Sebuah kenyamanan yang mulai membuka dinding-dinding hatinya. Namun, meskipun ada rasa itu, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya. Kembali ke pasar beberapa hari yang lalu, dan lelaki yang sempat berbicara dengannya. Entah kenapa, ia merasa ada semacam ketertarikan yang datang begitu saja, meski ia tahu itu salah. Tapi mengingat lelaki itu, Livia merasa sedikit lebih hidup, sedikit lebih bebas. Malam itu, setelah makan malam, Zain duduk dengan tenang di ruang tamu, membuka kitabnya. Livia berdiri di ambang pintu, menatapnya. Ada perasaan yang tak terucapkan, ada keraguan yang tak tahu bagaimana cara diungkapkan. "Zain," Livia memulai, suaranya pelan. Zain menoleh dengan senyum. "Ada apa? Apa kamu benar-benar bahagia dengan pernikahan ini?" tanya Livia.
meski suaranya hampir berbisik. Maksudnya, kamu nggak pernah menyesal menikahi aku. Zain terdiam sejenak, matanya tampak berpikir, sebelum akhirnya ia menjawab dengan suara rendah, namun penuh keyakinan. Kalau aku menyesal, aku nggak akan ada di sini, Livia. Pernikahan ini adalah pilihan yang aku buat, dan aku percaya itu adalah jalan yang baik. Tentu ada kesulitan, ada ketidakpastian. Tapi aku percaya kita bisa jalani semuanya bersama. Livia menatapnya lama. Kalimat itu, meskipun sederhana, menembus hatinya. Ada kesabaran yang mendalam dalam diri Zain. Tapi ada rasa ragu yang masih bersarang di dalam dirinya. Apa yang ia inginkan? Apa yang benar-benar ia inginkan? Ia tak bisa menjawab pertanyaan itu. Yang bisa ia lakukan hanya menunggu waktu yang akan menunjukkan jalan. Tapi malam itu, saat ia terbaring di tempat tidur, perasaan bingung kembali datang. Ada secercah harapan, tetapi ada juga keraguan yang sangat dalam. Livia teringat pada lelaki di pasar, pada percakapan mereka yang singkat namun meninggalkan jejak di hatinya. Terkadang, perasaan-perasaan itu datang tanpa bisa ia kontrol. Perasaan itu, apakah itu bagian dari pencarian kebebasannya, atau hanya sekadar pelarian dari kenyataan? Livia menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya yang berputar-putar. Tuhan, tunjukkan aku jalan yang benar, bisiknya dalam hati, sebelum akhirnya tertidur dalam keheningan yang penuh pertanyaan. Pagi itu, Livia terbangun lebih awal dari biasanya. Biasanya, ia akan menghabiskan waktu di tempat tidur untuk berpikir dan merenung, tetapi hari ini, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mendesaknya untuk bangun lebih cepat. Perasaannya kacau, dan ia tahu, entah bagaimana, hari ini akan berbeda. Di luar, udara pagi terasa segar, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tercekik. Keheningan rumah itu, yang dulu terasa nyaman, kini justru terasa menyesakkan. Livia berjalan ke dapur, di mana Zain sudah mempersiapkan sarapan. "Selamat pagi," kata Zain, sambil tersenyum, menatap Livia dengan tatapan lembut. "Kamu kelihatan masih lelah." Livia hanya mengangguk, menunduk sedikit. Ia merasa tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Semua kebingungan dan ketidakpastian yang ia rasakan selama ini, seperti gelombang yang semakin menghantam hatinya. Ia merasa terperangkap, namun di sisi lain, ia juga merasa tidak ada pilihan lain. Ini adalah hidup yang harus ia jalani. Zain, aku. Livia berhenti, berpikir sejenak. Ada begitu banyak yang ingin ia katakan, tetapi kata-kata itu terasa begitu sulit untuk keluar. Zain menatapnya, menunggu. "Apa yang kamu rasakan, Livia? Jangan takut untuk berbicara." Livia menggigit bibirnya, berjuang untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. "Aku merasa terjebak. Aku merasa seperti hidupku sudah ditentukan, dan aku nggak bisa melakukan apa-apa lagi." Zain memandang Livia dengan tatapan penuh pengertian. "Aku tahu ini tidak mudah buatmu, tapi kamu nggak sendirian. Aku di sini, dan kita akan menjalani semuanya bersama-sama. Kalau ada yang mengganggu pikiranmu, kamu harus bicara." Livia menatapnya lama. Ada ketulusan dalam mata Zain, tetapi juga ada kesunyian yang perlahan meresap. Mungkin Zain tidak benar-benar mengerti. Ia bukanlah orang yang dipaksa untuk menikah. Ia tidak tahu betapa beratnya perasaan terperangkap dalam suatu hubungan yang sejak awal terasa salah. Livia merasa semakin terperangkap dalam rumah itu, dalam kehidupan yang tidak ia pilih, dan dalam pernikahan yang hanya dipenuhi dengan rasa malu dan ketakutan. Hari itu, setelah Zain pergi mengajar, Livia memutuskan untuk berjalan-jalan keluar rumah. Udara yang menyengat siang itu seolah mengingatkannya bahwa dunia di luar sana masih ada. Mungkin ia butuh waktu untuk melarikan diri sejenak, untuk merasakan sesuatu yang nyata selain ketidakpastian yang ia hadapi. Ia berjalan menuju kafe kecil yang sering ia lewati, sebuah tempat yang terasa aman dan jauh dari sorotan mata orang-orang. Di sana, ia memesan kopi hitam, duduk di pojokan, dan hanya menatap keluar jendela, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, tak lama setelah ia duduk, pintu kafe terbuka,
dan seseorang masuk. Livia hampir tidak memperhatikannya, hingga suara pria itu terdengar. "Livia?" Livia menoleh, dan saat matanya bertemu dengan mata itu, jantungnya serasa berhenti sejenak. Itu adalah pria yang ia temui di pasar beberapa hari yang lalu. Lelaki itu berdiri di dekat pintu, tersenyum ragu, seolah tak percaya bisa menemukan Livia di tempat ini. Livia terdiam, berusaha menenangkan dirinya. "Kamu?" "Aku Damar," jawabnya, sambil melangkah mendekat. "Kita pernah ngobrol di pasar, ingat?" Livia mengangguk pelan. "Iya, aku ingat." Damar duduk di meja seberang, tanpa bertanya lebih lanjut. Ada rasa yang menggelayuti Livia, seperti ada ikatan yang tak terucapkan antara mereka. Sesuatu yang membuatnya merasa berbeda dari biasanya. Sesuatu yang terasa ringan, meski ia tahu itu tidak seharusnya terjadi. "Jadi, gimana kabarnya?" tanya Damar, suaranya penuh perhatian. "Kamu kelihatannya agak cemas belakangan ini." Livia menatapnya, merasa sedikit canggung. "Aku baik-baik saja." "Tapi kamu kelihatan gak bahagia, Livia," kata Damar dengan nada yang lebih serius. "Aku gak tahu apa yang terjadi, tapi aku bisa lihat. Kamu gak seutuhnya bahagia dengan hidupmu." Livia terdiam. Terkadang, kata-kata seperti itu datang begitu saja, tanpa bisa ditolak. Damar tidak tahu apa-apa tentang kehidupannya, tetapi kalimat itu seolah menembus dinding yang ia bangun. Ia merasa semakin kesulitan untuk menyembunyikan perasaannya. "Jangan salah paham, Damar," jawab Livia, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Aku cuma butuh waktu sendiri. Hidupku agak rumit akhir-akhir ini." Damar mengangguk perlahan, menatap Livia dengan mata yang penuh empati. "Aku nggak akan memaksa, Livia. Tapi jika kamu butuh seseorang untuk bicara, aku di sini." Livia menunduk, berusaha mengendalikan perasaannya. Ia tahu ini salah. Ia tahu tidak seharusnya berbicara dengan Damar seperti ini, apalagi menganggapnya sebagai pelarian. Tetapi, di saat seperti ini, rasanya ia hanya ingin ada seseorang yang bisa mengerti dirinya tanpa banyak pertanyaan. Sesampainya di rumah, hati Livia semakin berat. Zain sudah pulang dan duduk di ruang tamu, menunggu dengan sabar. Ketika Livia masuk, Zain tersenyum, tetapi senyum itu tampak sedikit dipaksakan. Mungkin Zain bisa merasakan perubahan dalam dirinya, meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan. "Ada apa, Livia? Kamu kelihatan nggak seperti biasanya?" tanya Zain dengan nada lembut. Livia berhenti sejenak, menatap Zain. Dalam hati, ia tahu apa yang seharusnya ia katakan. Ia tahu bahwa Zain layak mendapatkan kejujuran. Tetapi saat itu, kejujuran terasa begitu sulit untuk keluar. "Zain, aku..." Livia menahan napas, kemudian melanjutkan. "Aku butuh waktu untuk berpikir. Tentang kita, tentang hidupku." Zain menatapnya dengan penuh perhatian. "Kamu gak perlu khawatir, Livia. Kalau kamu butuh waktu, aku akan memberimu ruang. Tapi ingat, aku ada di sini untuk kamu." Livia menunduk, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Tetapi satu hal yang ia sadari adalah perasaan itu. Perasaan terjebak, semakin kuat menguasainya. Dan ketika malam tiba, dengan kesunyian yang mencekam, Livia merasa semakin terperangkap dalam labirin. Perasaan yang tak tahu ujungnya. Semakin ia mencoba untuk keluar, semakin ia merasa terjerat. Hari-hari setelah percakapan dengan Damar di kafe, itu terasa semakin panjang. Livia merasa hatinya semakin terpecah antara dua dunia. Dunia di mana ia harus menjadi istri yang baik bagi Zain, dan dunia yang penuh dengan perasaan bebas dan tidak terikat yang ia rasakan bersama Damar. Setiap kali ia melihat Zain, ia merasa ada sesuatu yang hilang, dan setiap kali ia mengenang Damar, rasa bersalah datang begitu cepat, merusak sedikit harapan yang mulai tumbuh. Malam itu, setelah makan malam yang tenang, Zain duduk di ruang tamu sambil membaca kitabnya. Livia berjalan mondar-mandir di sekitar rumah, mencoba meredakan kegelisahan yang semakin mengganggu pikirannya.
Suasana di rumah terasa hampa, seperti ada tembok tak terlihat yang menghalangi kedekatan antara mereka. Zain menatapnya dari kursinya, seakan menyadari kegelisahan yang terpendam. Livia, kamu kelihatan tidak tenang. Ada apa? Livia berhenti sejenak. Ada keraguan dalam hatinya, tetapi Zain sudah mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Aku cuma butuh waktu, Zain, jawabnya pelan, dengan suara yang hampir tak terdengar. Zain menatapnya dengan penuh perhatian. Aku paham, tapi jika kamu merasa tertekan, kamu bisa bicara. Jangan biarkan perasaan itu menumpuk. Livia menghela napas. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Zain. Aku merasa seperti hidupku sudah ditentukan, dan aku nggak punya kendali atas apa yang terjadi. Zain terdiam sejenak, seolah memahami betapa beratnya perasaan yang Livia ungkapkan. Namun, ia tetap tersenyum dan menatap Livia dengan lembut. Livia, aku nggak pernah ingin kamu merasa seperti itu. Aku mungkin bukan pria yang sempurna, tapi aku berusaha menjadi pasangan yang baik. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu nggak sendirian dalam perasaan ini. Livia merasa hatinya sedikit tergerak, namun ada sesuatu yang masih mengganjal. Sebuah rasa tak terucapkan yang semakin lama semakin menguasainya. Keesokan harinya, Livia kembali ke pasar untuk membeli beberapa bahan makanan. Ia merasakan kehadiran udara segar yang mengingatkannya pada hidup yang lebih sederhana. Hidup sebelum ia terjebak dalam pernikahan yang penuh ketidakpastian. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suara seseorang yang memanggil namanya membuat Livia berhenti. Livia, tunggu. Livia menoleh dan menemukan Damar sedang berjalan cepat menuju ke arahnya. Mata Damar tampak lebih serius dari sebelumnya, dan ia terlihat sedikit cemas. Ada apa? Tanya Livia, sedikit terkejut. Damar berhenti di depannya, menarik napas panjang. Aku perlu bicara denganmu. Ini tentang sesuatu yang penting. Livia merasa sedikit cemas, tetapi juga penasaran. Tentang apa? Damar menatapnya dengan tatapan yang mendalam, seakan ada sesuatu yang sangat ingin ia ungkapkan. Aku tahu kamu mungkin gak siap mendengarnya, tapi aku harus bilang ini. Aku sudah mencari tahu tentang siapa kamu sebenarnya, Livia, tentang latar belakangmu. Livia terdiam. Hatinya berdebar, dan sebuah rasa tidak nyaman mulai muncul. Apa maksudmu? Tanyanya, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Damar menarik napas dalam-dalam. Aku tahu ini berat, tapi aku ingin kamu tahu sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan kenapa kamu merasa terperangkap dalam pernikahan ini. Aku tahu siapa ayahmu, Livia. Dan aku tahu sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang bisa mengubah pandanganmu tentang hidupmu. Livia merasa seperti dunia tiba-tiba berhenti berputar. Ayah? Selama ini, ia tidak pernah tahu siapa ayah kandungnya. Ibunya selalu menghindari berbicara tentangnya, dan Livia tumbuh tanpa pernah mengetahui siapa pria yang seharusnya menjadi ayahnya. Ia selalu merasa ada yang hilang dalam hidupnya, tetapi ia tidak pernah tahu apa itu. Apa yang kamu maksud dengan itu? Suara Livia sedikit gemetar, berusaha mencerna kata-kata Damar. Damar menatapnya dengan serius. Ayahmu, dia adalah orang yang sangat penting. Dia adalah seseorang yang pernah sangat berpengaruh di kehidupan kita. Dan aku yakin, ada banyak hal yang belum kamu ketahui. Livia merasa lehernya serasa tercekik. Semua yang ia tahu tentang hidupnya, semua yang ia percayai tentang dirinya, mendadak runtuh seiring dengan pengakuan ini. Ia hanya bisa menatap Damar, bingung, dan takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapa dia? Tanya Livia akhirnya. Suara hampir tidak terdengar. Damar menatapnya lama, kemudian menjawab dengan berat. Dia adalah Zain. Livia terdiam, tubuhnya terasa kaku. Zain? Ustadz Zain? Pria yang kini menjadi suaminya? Apa yang Damar katakan tidak masuk akal? Atau apakah mungkin ada kebenaran di balik kata-katanya? Tidak. Itu tidak mungkin, kata Livia. Suaranya hampir pecah. Zain bukan ayahku. Itu mustahil. Damar menggigit bibirnya. Aku tahu ini sulit diterima, tapi aku telah mencari tahu banyak hal.
Zain adalah orang yang terlibat dalam kehidupan keluargamu, lebih dari yang kamu tahu. Dan aku rasa ini saatnya kamu tahu kebenaran. Livia merasa kepalanya berputar. Semua yang ia pikirkan tentang Zain, tentang kehidupannya yang biasa-biasa saja, tiba-tiba berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Jika Zain memang benar-benar ayahnya, maka semuanya akan berbeda. Semua rasa takut dan cemas yang ia rasakan selama ini, semua kebingungannya tentang pernikahan ini, akan mendapatkan jawaban yang lebih besar dari yang ia bayangkan. "Apa yang harus aku lakukan, Damar?" tanya Livia, hampir berbisik. "Bagaimana aku harus menghadapi ini?" Damar menatapnya dengan empati, kemudian berkata dengan suara pelan, "Kamu harus menghadapi kebenaran ini, Livia. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kenyataan." Livia menggigit bibirnya, perasaannya campur aduk. Ia ingin melarikan diri, tetapi ia tahu bahwa pelarian tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kebenaran ini seperti bom yang siap meledak, dan dia harus memutuskan apakah ia akan siap menghadapinya. Malam itu, saat Livia kembali ke rumah, pikirannya penuh dengan kebingungannya sendiri. Apa yang Damar katakan benar? Apakah Zain benar-benar ayahnya? Ia merasa hampir tidak bisa bernapas, jantungnya berdetak kencang, dan suasana rumah itu terasa semakin menyesakkan. Zain duduk di ruang tamu, membaca kitab seperti biasanya. Livia berhenti di depan pintu, menatapnya dengan perasaan yang begitu berat. Suasana yang tadinya penuh ketenangan kini terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Zain menoleh, dan dengan senyum lembutnya ia berkata, "Livia, kamu pulang lebih larut. Ada apa?" Livia terdiam, memandang suaminya. Di depan mata Livia, Zain tampak seperti pria yang baik dan penuh pengertian. Tetapi kini, dia bisa saja menjadi seseorang yang jauh lebih rumit daripada yang pernah ia bayangkan. Aku ingin bicara denganmu, Zain," kata Livia, suara penuh ketegangan. Zain menatapnya dengan lembut, lalu menutup kitabnya. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Livia menelan ludah, dan dengan perasaan yang penuh kecemasan, ia berkata, "Aku tahu sesuatu tentang masa lalu kita." Livia menatap Zain dengan perasaan yang bercampur aduk, rasa takut, kebingungannya, dan keraguan yang tak terhitung jumlahnya. Suasana di ruang tamu yang sunyi terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menghalangi kebenaran yang semakin mendekat. Zain melihatnya dengan mata yang penuh perhatian, seolah menunggu Livia untuk melanjutkan kata-katanya. "Henning." Livia merasa seluruh tubuhnya kaku, jantungnya berdegup kencang, dan kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa begitu berat, begitu banyak hal yang ingin ia tanyakan. Namun ia tahu, pertanyaan itu akan mengubah semuanya. "Zain." Suara Livia terdengar parau, hampir tidak terdengar. Damar bilang, "Kamu tahu tentang masa laluku, tentang ayahku." Katanya, "Kamu adalah ayahku." Zain terdiam, matanya seolah terfokus pada Livia, dan dalam sekejap ekspresi di wajahnya berubah. Sebuah rasa bersalah yang dalam muncul, begitu jelas di matanya, meskipun ia berusaha menahan diri. "Livia," Zain akhirnya berkata, suaranya pelan, tetapi penuh dengan emosi yang sulit dijelaskan. "Aku tahu ini sangat berat buatmu, dan aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Tapi, apa yang dikatakan Damar, itu benar." Livia merasa tubuhnya serasa dipukul keras. Jantungnya berhenti berdetak sejenak, dan dunia sekitarnya terasa berputar. Zain, orang yang selama ini ia nikahi, yang selama ini ia anggap sebagai suami yang penuh kasih, ternyata adalah sosok yang sangat berbeda dari yang ia kira, ayahnya. Pria yang harusnya menjadi sosok pelindung, kini menjadi pria yang menjadi bagian dari kehidupan yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. "Kenapa kamu tidak bilang padaku, Zain?" tanya Livia dengan suara serak. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kenapa kamu membiarkan
Aku menikah denganmu tanpa memberitahu aku tentang semua ini? Zain menghela napas panjang, seolah merasa beban berat yang tak tertahankan. Aku ingin memberitahumu, Livia. Tetapi aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semuanya. Waktu itu, aku takut kehilanganmu. Aku tahu pernikahan kita mungkin tidak akan mudah diterima olehmu. Tetapi aku berharap kita bisa membangun hidup kita bersama. Livia memegang dadanya. Perasaan sakit yang luar biasa menyerang hatinya. Ia merasa seolah ada yang mencabik-cabik perasaan dan kepercayaannya. Semua yang ia percaya selama ini, semua yang ia anggap benar, kini berantakan begitu saja. Jadi selama ini aku tidak tahu ini siapa kamu sebenarnya, Zain. Suara Livia gemetar. Selama ini, aku tidak tahu bahwa kita terikat oleh darah. Semua yang kita jalani, aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa tidak dari awal? Zain berdiri dan melangkah mendekat, tetapi Livia mundur, menahan dirinya agar tidak terlalu dekat. Aku tahu kamu pasti merasa terluka, Livia, dan aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi, aku minta maaf. Aku minta maaf karena aku tidak memberitahu kamu lebih awal. Aku tidak ingin kita terjebak dalam masa lalu. Aku ingin kita memulai hidup baru bersama-sama, apapun yang terjadi. Livia menatap Zain dengan penuh kebingungan dan amarah. Ia merasa seperti semua hal yang ia pegang teguh selama ini. Kepercayaan, harapan, dan rasa sayang telah dihancurkan dalam sekejap. Tidak ada lagi rasa aman di antara mereka. Tidak ada lagi rasa kedekatan yang dulu ia rasakan. Semua terasa begitu kotor, begitu salah. Dan bagaimana dengan aku, Zain? Suara Livia tiba-tiba keras, tak terkendali. Bagaimana dengan aku yang selama ini hanya mengikuti keinginan orang tuaku? Bagaimana dengan perasaan aku yang terus terabaikan, yang terus dipaksa untuk menerima kenyataan yang begitu sulit? Kamu tahu apa yang aku rasakan selama ini, kan? Zain menatapnya dengan mata penuh penyesalan, namun ia tetap diam, tidak bisa menjawab. Livia melangkah mundur, merasakan betapa hampa dan kosongnya hatinya saat itu. Ia merasa seolah-olah hidupnya telah dibangun di atas kebohongan yang tak bisa diperbaiki lagi. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Zain, Livia berkata. Suaranya pecah, air mata semakin deras mengalir. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa seperti aku hidup dalam bayang-bayang perasaan orang lain, dan aku nggak tahu siapa aku lagi. Zain mengulurkan tangannya, berusaha untuk menenangkan Livia. Livia, aku tahu ini sangat berat, dan aku nggak bisa menyalahkanmu kalau kamu merasa kecewa. Tapi aku berharap kamu bisa memberi aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Aku tidak ingin membuatmu merasa seperti ini, dan aku tidak pernah bermaksud untuk melukaimu. Livia menatap tangan Zain, tapi tidak menyambutnya. Aku nggak tahu, Zain. Aku nggak tahu apakah aku bisa terus hidup seperti ini. Aku nggak tahu apakah aku bisa menerima kenyataan yang telah terjadi. Semua ini terlalu banyak untuk aku terima. Zain hanya bisa menatap Livia dengan penuh penyesalan. Tak ada kata-kata yang bisa mengembalikan waktu atau memperbaiki apa yang telah hancur. Semua yang ada di antara mereka sekarang hanyalah kehampaan. Keputusan yang datang kemudian terasa sangat berat. Livia merasa dunia seperti membatasi ruang geraknya. Setelah percakapan itu, ia memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang sepi. Tempat di mana ia bisa merenung dan berusaha menenangkan pikirannya. Di bawah langit malam yang gelap, Livia duduk di tepi pantai, memandang laut yang luas. Laut menyentuh kakinya, dingin dan menyegarkan, seolah mencoba menenangkan kerisauan yang ada dalam dirinya. Di sana, sendirian, Livia merasa sedikit lebih lega, tetapi bayangan Zain, bayangan pria yang telah lama menjadi bagian dari hidupnya, terus menghantuinya. Di satu sisi, ia merasa terjebak, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ia harus memutuskan apa yang akan ia lakukan ke depan. Tiba-tiba teleponnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Zain. Livia, aku tahu kamu butuh waktu. Tapi ingat, aku di sini, kapanpun kamu siap. Aku akan selalu ada.
Livia menatap pesan itu dalam diam. Ia tahu bahwa Zain mencintainya, tetapi entah mengapa, perasaan itu tidak cukup untuk menghapus kebingungannya. Setiap kata yang ia baca terasa seperti tumpukan beban yang semakin menambah beratnya perasaan itu. Apakah aku akan bisa melanjutkan ini? Livia bergumam pelan, berbicara pada dirinya sendiri. Saat Livia kembali ke rumah, ia melihat Zain menunggu dengan tatapan penuh harap. Mereka berdua tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, semuanya akan sangat berbeda. Meskipun Zain berusaha menunjukkan kesabarannya, Livia merasa ada sesuatu yang telah rusak, dan ia tidak tahu apakah hubungan mereka bisa kembali seperti dulu. Namun, ada satu hal yang ia yakini saat itu. Untuk pertama kalinya, Livia tahu bahwa ia harus memilih jalannya sendiri. Hari-hari setelah percakapan berat itu berlalu begitu cepat. Livia merasa terjebak dalam pusaran perasaan yang sulit diungkapkan. Setiap kali ia mencoba untuk melangkah, ada bayangan Zain yang terus mengikutinya, membawa beban berat yang tidak mudah untuk dilepaskan. Namun, ada juga rasa kebingungannya tentang dirinya sendiri, tentang siapa ia, apa yang ia inginkan, dan bagaimana ia harus menghadapinya. Livia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah begitu drastis. Dulu, ia hanya seorang gadis yang ingin menjalani hidup dengan damai, menjalani pernikahan yang penuh cinta, dan membangun keluarga yang bahagia. Namun, takdir mempertemukannya dengan Zain, dengan semua kebohongan dan rahasia yang akhirnya terungkap. Kini, ia merasa seperti dunia yang ia kenal selama ini telah hancur berkeping-keping, dan ia harus membangun semuanya kembali dari awal. Pagi itu, Livia duduk di teras rumah, menatap matahari yang perlahan naik di ufuk timur. Udara pagi yang sejuk menyapu wajahnya, seolah mencoba menenangkan hatinya yang kacau. Ia tahu bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk membuat keputusan besar. Keputusan yang tidak hanya akan memengaruhi hidupnya, tetapi juga hidup Zain dan masa depan bayi yang ada di dalam kandungannya. Zain duduk di sebelahnya, menatap Livia dengan penuh perhatian. Meskipun ada jarak emosional yang begitu jelas di antara mereka, Zain tetap berusaha menunjukkan dukungan dan kesabaran. Ia tahu bahwa Livia membutuhkan waktu, tetapi ia juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Livia. Suara Zain terdengar lembut, memecah keheningan yang terjalin di antara mereka. Aku tahu kamu butuh waktu. Aku tahu semua ini berat untukmu, dan aku tidak ingin memaksakan apapun. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Apapun yang kamu pilih, aku akan selalu mendukungmu. Livia menatap Zain dengan mata yang penuh kelelahan. Rasa sayang yang dulu ia rasakan untuk pria ini kini terasa begitu rumit. Zain mungkin bukan orang yang sempurna, tetapi ia adalah suami yang selalu berusaha memberikan yang terbaik. Namun, ada hal lain yang harus ia pertimbangkan, perasaan dirinya sendiri. Zain. Livia mulai berbicara, suaranya berat. Aku tidak bisa melanjutkan hidupku seperti ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebingunganku, dalam perasaan terjebak. Aku butuh menemukan siapa aku, apa yang aku inginkan. Aku butuh waktu untuk diri sendiri. Zain menunduk, merasa seperti ada sebuah batu besar yang menghantam dadanya. Meskipun ia tahu ini adalah hal yang Livia butuhkan, ia tidak bisa menghindari rasa sakit yang datang dengan kata-kata itu. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksa Livia untuk tetap tinggal jika hatinya tidak sepenuhnya ada di sana. Aku paham, Livia, Zain berkata dengan suara yang bergetar. Aku tidak akan menghalangimu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu, apapun keputusanmu. Livia menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang hampir keluar. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semua ini, Zain. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan diriku sendiri, apalagi kamu. Zain menghela napas panjang. Aku tidak bisa meminta kamu untuk memaafkan diriku, Livia. Tapi aku berharap, suatu hari nanti, kamu bisa menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri. Livia menatap Zain dengan penuh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ada begitu banyak rasa-rasa cinta yang dulu ia miliki, rasa amarah yang muncul setelah pengungkapan itu,
dan rasa bingung tentang masa depannya. Namun dalam dirinya ada satu hal yang ia tahu pasti. Ia tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini, terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang tak bisa ia ubah. Aku harus pergi, Zain. Livia akhirnya berkata, suaranya penuh ketegasan. Aku harus pergi untuk mencari jawabanku sendiri. Zain terdiam sejenak, mencoba menerima kenyataan yang sangat pahit ini. Kapanpun kamu siap, aku akan menghormati keputusanmu, Livia. Livia berdiri, menatap rumah yang pernah mereka bangun bersama. Ada begitu banyak kenangan yang tercipta di sini, tetapi Livia tahu bahwa untuk bisa melanjutkan hidupnya, ia harus meninggalkan semuanya, termasuk Zain. Ia harus mencari siapa dirinya, tanpa harus bergantung pada bayang-bayang masa lalu yang membelenggunya. Setelah beberapa lama, Livia akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia berpamitan dengan Zain dengan hati yang berat namun juga penuh harapan. Sebelum meninggalkan rumah itu, Livia menatap Zain terakhir kalinya, dan meskipun hatinya masih terasa rapuh, ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuknya. Aku akan selalu mendoakanmu, Zain, katanya dengan suara pelan. Aku akan selalu mengingat apa yang kita alami, meskipun itu sulit. Tapi aku harus berjalan sendiri sekarang. Zain mengangguk, meskipun hatinya terasa hancur. Aku akan selalu ada untukmu, Livia. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Livia melangkah pergi, meninggalkan rumah itu dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, satu hal yang ia yakini, ia harus menemukan dirinya sendiri, dan itu hanya bisa dilakukan dengan melepaskan semua yang mengikatnya. Beberapa bulan berlalu, dan Livia menjalani hidupnya dengan cara yang baru. Ia pindah ke kota yang jauh, jauh dari rumah yang dulu ia kenal. Ia bekerja di sebuah kafe kecil, menjalani kehidupan sederhana yang jauh dari kegilaan masa lalunya. Perlahan, ia mulai belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk menerima bahwa perjalanannya tidak akan selalu mudah, tetapi ia harus tetap berjalan. Suatu hari, saat Livia sedang berjalan pulang dari kafe, ia menerima sebuah telepon. Itu adalah Zain. "Hai, Livia," suara Zain terdengar dari ujung telepon. "Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja. Bagaimana keadaanmu?" Livia tersenyum tipis, meskipun hatinya masih terasa berat. "Aku baik-baik saja, Zain. Aku merasa lebih baik sekarang, meskipun aku tahu perjalanan ini masih panjang." Zain tersenyum di sisi lain telepon, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti semula. Namun, ia merasa lega mendengar Livia bisa menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. "Aku senang mendengarnya," Zain berkata. "Kamu layak bahagia, Livia. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang sejati." Livia mengangguk, meskipun Zain tidak bisa melihatnya. "Terima kasih, Zain. Aku juga berharap yang terbaik untukmu." Setelah itu, percakapan mereka berakhir. Livia menatap ponselnya sejenak, lalu memasukkan ponsel ke dalam tas. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari satu bab dalam hidupnya, tetapi juga awal dari bab yang baru. Sebuah bab yang ia tulis sendiri, tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang memaksanya. Dengan langkah yang lebih ringan, Livia melanjutkan perjalanannya. Ia tahu bahwa masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, tetapi setidaknya, kini ia tahu siapa dirinya dan apa yang ia inginkan.